Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindra dari Universitas Jambi, program studi perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu tentang PPh Pasal 4 Ayat 2. Latar belakang, PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah ketentuan pajak final atas penghasilan tertentu yang dipotong pada saat transaksi dan tidak terhitung lagi dalam SPT tahunan. Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan penerimaan negara dari sektor-sektor dengan transaksi tinggi, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, bunga bunga deposito, dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Dengan mekanisme final yang bersifat sederhana dan pasti, ketentuan ini memudahkan fiskus maupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dianggap selesai pada saat pemotongan atau penyetoran dilakukan. Pajak ini diterapkan pada jenis penghasilan khusus yang membutuhkan metode pemajak sederhana, sehingga wajib pajak hanya menghitung pajak dari nilai bruto tanpa rekonsiliasi fiskal. Objeknya meliputi jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, bunga deposito, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan jenis penghasilan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan. Objek pajaknya meliputi bunga deposito atau obligasi, hadiah undian, transaksi saham, surat berharga dan derivatif, pengalihan hak atas tanah atau bangunan serta sewa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi dan perencanaan atau pengawasan konstruksi, dan yang terakhir objek lain sesuai dengan peraturan terkait. Pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melapor. Pemotong pajak yaitu badan pemerintah, badan usaha seperti PT, CV, koperasi, BUMN atau BUMD, bentuk usaha tetap atau BUT, orang pribadi yang tertentu yang tujuh. Untuk sektor mandiri, ketika tidak ada pemotong, misalnya jual beli properti antar individu, wajib pajak penerima penghasilan wajib melapor PPh pasal final sendiri. Pelaporan, yaitu pemotong melapor melalui SPT masa final. Penerima penghasilan setor mandiri melapor di SPT masa dan SPT tahunan bagian final. Tarifnya, untuk jasa konstruksi menurut pasal PP 51 tahun 2008 dan Peraturan Nomor 40 tahun 2009. Pelaksanaan bersertifikat itu sebesar 2%, pelaksanaan tanpa sertifikat itu sebesar 4%, perencanaan atau pengawasan bersertifikat itu 4%, perencanaan atau pengawasan tanpa sertifikat yaitu 6%, sewa tanah atau bangunan menurut pasal 34 tahun 2017 yaitu 10% dari jumlah bruto. Yang ketiga ada pengalihan hak atas tanah bangunan. Peraturan PP 34 tahun 2016 yaitu sebesar 2,5%. Rumah sederhana atau rumah sakit dan RSS yaitu 1%. Yang keempat bunga deposito atau tabungan SBI. PP 123 tahun 2015 yaitu 20%. Yang kelima, hadiah undian yaitu sebesar 25%. Dan yang keenam, wajib pajak dengan omset tertentu sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 yaitu 1% dari peredaran bruto atau skema tertentu. Contoh kasus, PT Cipta Mandiri atau pelaksanaan konstruksi bersertifikat. Nilai pembayaran tahap satu yaitu 2 miliar rupiah. Bapak Suryo atau perencanaan konstruksi bersertifikat pembayarannya sebesar 120 juta rupiah. Yang A, PPh pasal 4 ayat 2 yang final, PT Cipta Mandiri dengan tarif 2%, 2% dikalikan dengan 2 miliar sama dengan 40 juta rupiah. Bapak Suryo dengan tarif 4%, yaitu 4% dikalikan dengan 120 juta sama dengan 4 juta 800 ribu rupiah. Untuk PPN 11%-nya yaitu DPP sama dengan nilai dibagi 1,11, yaitu PT Cipta Mandiri memiliki DPP sebesar 2 miliar rupiah dibagikan dengan 1,11 sama dengan 1 miliar rupiah 801 juta 801 ribu 802 rupiah. PPN-nya yaitu 11% dikalikan DPP. Maka sebesar 198 juta ribu, maaf, 198 juta 198 ribu 198. Bapak Suryoyo, sedangkan untuk Bapak Suryo, DPP-nya itu sebesar 120 juta dikalikan dengan 1,11 yaitu 108 juta 108 ribu 108 rupiah. PPN-nya sebesar 11%, maka DPP dikenakan yaitu sebesar 11 juta 891 ribu 892 ribu rupiah.
Kesimpulannya, PP Pasal 4 Ayat 2 merupakan mekanisme pajak final yang memberikan kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak karena kewajiban pajak dianggap selesai pada saat pemotongan dilakukan. Ketentuan ini diterapkan pada jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing objek, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Melalui penerapan tarif yang proporsional dan mekanisme pelaporan jelas, PPh Final berfungsi sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, sekaligus memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah dalam berbicara, saya minta maaf.